Baik teman-teman, di kesempatan siang hari ini saya ingin mengupdate berkaitan dengan kasus kami kasus kami yang pernah dilakukan penyidikan oleh Barreskrim Polri dan dibantu oleh jajaran dan jajaran. Dan ini kaitannya dengan kasus Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah kita lakukan penyidikan, baik itu di Mabes Polri maupun di beberapa wilayah. Jadi ada tersangka 12, kemudian jadi berkas 11 berkas ini. Ini sudah kita kasus yang di Medan, kami Medan, itu untuk berkas pertama yaitu dengan tersangka Khairi Amri ini sudah P21 pada tanggal 2 Desember 2020 dan sudah di tahap kedua pada tanggal 7 Desember di Kejari Medan. Sama dengan tersangka Yuliana, Novita Sahara dan Wahyu Rasasi Putri, ini 3 tersangka ini juga berkasnya sudah P21 pada tanggal 2 Desember 2020 dan di tahap 2 pada tanggal 7 Desember 2020 di Kejari Medan. Sedangkan untuk 2 berkas yaitu dengan tersangka Anton Permana, ini berkas sudah kita kirimkan ke Kejaksaan. Kita masih menunggu dari Kejaksaan apakah dinyatakan P21 ataupun P19. Berkas ini sudah kita kirim. Berkas pertama di tanggal 16 November 2020 dan berkas yang kedua tanggal 30 November 2020. Sedangkan untuk Sahgan dan Enggolen ini sudah P21 pada tanggal 20 November 2020 dan sudah di tahap kedua pada tanggal 3 Desember 2020. Dan selanjutnya untuk tersangka Jumhur Hidayat sudah P21 dinyatakan lengkap pada tanggal 24 November 2020 dan tahap kedua akan dilakukan pada sudah dilakukan kemarin tanggal 10 tanggal 10 Desember 2020 sudah dilakukan. Kemudian untuk tersangka Dedi Wahyudi ini berkas dikembalikan oleh Kejaksaan itu P19 dan sudah kita kirim kembali berkas pada tanggal 30 November 2020. Sedangkan untuk tersangka Kinkin Anida berkas sudah P21 tanggal 18 November 2020 dan sudah di tahap kedua pada tanggal 24 November 2020. Dan kemudian juga tersangka Fidelia ini sudah P21 juga pada tanggal 27 November 2020 dan sudah di tahap 2 pada tanggal 16 November, saya ulangi, belum itu. Ini masih kita tanyakan lagi, udah di tahap 2 ini untuk video ini. Kemudian di Polda Kalimantan Barat, ini tersangka di bawah umur ini sudah dilakukan diversi, sudah. Dan kemudian yang kedua adalah tersangka di Bahtiar, ini sudah P21 pada tanggal 16 November 2020 dan sudah di tahap kedua ke Kejaksaan. Pasal yang disangkakan dari masing-masing itu untuk kasus di atas adalah pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE. Dan juga ada pasal 45 ayat 3 Junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE. Kemudian juga ada dikenakan pasal 310 atau pasal 311 KUHP. Ada juga pasal 207 KUHP tentang penghinaan kepada penguasa dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan serta
pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 berita bohong. Yang perlu saya jelaskan di sini bahwa dengan selesainya berkas tersebut, ya, kita tetap akan mengembangkan jaringan tersebut, jaringan daripada kasus-kasus yang sudah kita ajukan. P21 ini, tahap 2, kita cek jaringan kembali. Kalau ada jaringan nanti kita temukan, akan kita proses kembali, ya, kita proses kembali untuk jaringan-jaringan yang lain. Jadi berkas ini tidak berhenti di sini, tapi nanti kalau ditemukan oleh penyidik ada kaitannya, ada aliran kepada orang-orang, ya, yang dalam fakta hukum nanti ditemukan pidana, akan kita proses berkaitan dengan kasus ini. Ini teman-teman untuk yang kasus aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dari Direktorat Cybercrime Mabes Polri dan jajaran. Ada tanyakan? Kan di siang hari ini berkaitan dengan berkas-berkas yang sudah kita tangani, dan kita tetap tidak berhenti di sini. Untuk berkas tersebut akan kita kembangkan. Kalau ada nanti yang terlibat, ada nanti yang masuk, ya, ada fakta hukum, akan kita proses. Saya kira demikian. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.